Oke, selamat pagi ya. Jadi tadi saya ini ya, coba masuk tapi gagal terus gitu ya. Padahal passwordnya udah bener gitu. Dibilang koneksi internetnya terganggu gitu ya. Tapi saya bisa internetan seperti biasa gitu, aneh Zoom-nya gitu. Itu ya masalahnya ya. Tadi makanya pakai ini. Nggak nyampe 40 menit lah kayaknya juga saya ngocehnya gitu. Ya, apa namanya? Gitu. Sebelumnya ini apa namanya? Saya 2 minggu UTS ini maunya nyelesain ini ya. Tapi belum sempet-sempet juga. Malah tadi pagi saya baru nyoba bikin soal gitu ya. Ini soalnya gampang-gampang aja ya. Apa namanya? Ini saya lagi bikin ya, sedikit ya. Itu ya, ya standar lah yang kira-kira bisa kalian gunakan untuk jenis pengolahan data apapun gitu ya, dan semua berada di slide gitu ya, di bagian yang dangkal gitu ya. Kalau orang kan kadang suka kali ngasih soal yang dalam-dalam gitu ya, yang harus nggak dibaca lengkap, nggak gini. Maksudnya yang dibaca sekilas sudah tahu lah gitu ya. Jadi sebagian apa namanya yang tentang programming, sebagian tentang slide. Yang di programming juga kalau kalian tonton videonya bisa jawab. Nanti saya kumpulin mungkin dapatnya sekitar 15 sampai 20 soal kayaknya gitu ya. Itu simple ya, kayak misal Z-score apa gitu ya, mean and standard deviation gitu kan ya. Ya yang kalau kalian hafal ini gitu ya, pasti kalau kalian bekerja di data science pasti berguna gitu loh. Ya, bukan apa namanya soal teori yang apa ya, yang siapa sih yang bakal nanya gitu. Kayak misalnya ini kan ya covariance sama ini ya correlation itu kan ya, kalian harus tahu lah bedanya apa gitu ya. Sama-sama sih ujung-ujungnya keduanya nyari yang bagus gitu ya, variasi antar apa namanya dua variabel sama ketergantungan antar variabel gitu ya, sana gitu ya, sana juga macam-macam ya. Terus ini juga ya kadang apa namanya yang sudah bimbingan TA gitu ya, apa namanya tentang IoT gitu misalnya ya, apa namanya di bab 4 tolong dong hasil input sensor yang terkumpul dicari submedian mediannya gitu, malah ditanya balik submedian itu yang mana ya Pak ya, udah tamat SMA nggak sih gitu kan. Saya tanya ini gitu ya, kayak gitu ya, cucu tolong ya jangan sampai nggak tahu sub median median apa gitu ya, seperti itu ya. Standar lah gini ya, standar formalitas nanti. Inilah ya, apa namanya, hari ini dah saya kebetulan apa namanya harusnya jadi proktor untuk apa pengawas ujian sertifikasi Microsoft, tapi yang pagi itu maunya jam 8 ya, makanya saya maunya tadi pagi ini ngajar kilat gitu, tapi yang peserta yang hadir jam 8 merasa kepagian, baru sadar dia kepagian, jadinya pindah shift ke jam 10 ya gitu. Anak dari ITB lain-lain gitu ya. Telkom University kayak gitu. Ya, itu ya sedikit ini ya. Jadi rencana nanti ini ada video interaktif di apa namanya, dimensional reduction lah gitu ya, apa namanya feature selection sama feature extraction ya, itu penting ya. Bagian yang ada programming aja saya kasih video interaktif ya. Sana nanti langsung dibahas jawaban, terus nanti soal yang sama persis akan muncul di kuis gitu ya. Nanti minggu depan lah kalian jawab gitu ya. Waktunya unlimited aja lah gitu ya, nggak mesti minggu depan, mulai mulai nanti saya umumi di WA gitu ya. Kerjain sesegera mungkin gitu, tapi santai aja gitu ya. Yang penting dikerjain gitu, yang penting dikerjain. Jangan sampai ada yang nggak ngerjain sama sekali gitu ya. Soalnya dikit jawabannya udah jelas kayak gitu kan ya. Seperti itu. Ya, entah apa ini gitu ya. Ribet ya sekarang ya. Ribet sebenarnya, saya juga pingin ini ya. Pingin apa namanya sekarang kan ini ya, semua mata kuliah itu harus berdasarkan OBE gitu ya. Adanya output based education gitu kan ya. Harus memikirkan beban mahasiswa. Ya dia sebenarnya ini ya, apa di WA gitu ya. Kalian merasa merasa di mata kuliah ini atau mata kuliah lain yang saya ajarin, jangan mata kuliah yang dosen lain, itu nggak ada hubungannya dengan saya, bukan bukan urusan saya, jangan ke saya gitu kan ya. Apa namanya,
Coba coba ya, kalau malas di grup coba di ini aja, di WA personal aja, beban kalian kalau ngikuti kuliah saya banyak di mana sih gitu ya. Biar saya di bobot itu nanti penilaiannya saya maksimalin gitu. Ya, kayak gitu ya. Kalau tugas kelompok ini kan sebenarnya ini ya kalau bisa perorangan sebenarnya perorangan gitu, karena apa namanya? Tapi kalau perorangan saya meriksa satu-satunya tuh capek banget gitu ya sebenarnya itu fungsi tugas ini ya. Apa namanya? Ya kalau berkelompok itu saya ragu beban yang dibebankan pada setiap anggota kelompok itu sama gitu loh ya. Sebenarnya itu kalau saya waktu kuliah ngalamin banget gitu. Saya termasuk ini ya, apa namanya, waktu pembagian kelompok tuh sengaja datang telat gitu ya biar apa namanya, ini biar dapat anggota kelompok sesedikit mungkin gitu kalau biasanya, karena sering banget saya ujung-ujungnya saya tok yang kerja gitu kalau waktu ini ya, apa namanya gitu. Karena apa ya, ya begitu. Ini ya. Wah, ya, saya juga kalau ada tugas kuliah gitu saya sengaja datang siangan gitu biar nggak ada yang merampok ini ya, merampok minta kopi. Waktu itu kan tugasnya masih tugas tulis gitu, jadinya merampok gitu ya. Pura-pura ada bangun kepagian gitu. Kalau ada ujian itu juga saya sengaja datang telat itu biar duduk paling depan pojok gitu. Kadang tetapi ini ya kadang-kadang kursi belakang itu udah di booking sama teman-teman kayak gitu. Ya, banyak kejadiannya. Tapi itu ini ya kalau mata kuliah yang saya suka ya. Kalau mata kuliah yang saya nggak terlalu suka ya saya belajar keras dan bangun masuk pagi juga gitu untuk apa namanya ya belajar banyak gitu ya. Kalau misalnya mata kuliah programming itu waktu muda masih lumayan di inilah ya, apa namanya, di luar di luar rota lah gitu. Apa maksudnya di luar ingatan apa apa istilahnya gitu ya. Di luar kepala gitu. Kok susah kali keluar di luar kepala gitu maksudnya. Cepatlah keluar ya gitu ya. Kalau sekarang udah lupa-lupaan ya karena apa namanya. Kalau dulu kan kalau teknik elektro kan pemrograman paling MATLAB gitu ya. C++ gitu ya. Kalau sekarang kan banyak ya udah web macam-macam dari otak gitu ya, kayak gitu ya. Nanti itulah ya nanti saya umumin di kayaknya siang ini sih selesai ya saya ini bikin soalnya ya. Pokoknya gampang-gampang lah ini ya gitu. Jadinya emang apa ya, kalau saya dulu termasuk ini ya kalau di zaman kuliah tuh apa yang dosen jelasin tuh saya nggak pernah ngerti gitu ya. Jujur ya, saya sih nggak pernah ngerti. Dengerin orang ngomong tuh saya jarang ngerti gitu ya. Saya baca buku gitu baru ngerti gitu ya. Saya lebih banyak dari membaca dan kalau programming kalau nggak nyoba sendiri itu nggak bakal bisa gitu tipe. Makanya itu kadang dikasih tugas nyari jawaban itu misalnya gitu ya. eh, Baru ngerti gitu. Kalau saya biasanya gitu ya. Kayak gitu. Makanya di sini video interaktif sebenarnya kalau saya banyak waktu luang dan ada niat tuh sebenarnya bagus sih gitu karena ada soal langsung ada jawaban berikutnya tuh kayak kayak gini gini kayak ruang guru gitu ya Mas. Apa namanya lebih 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 ingat ya dibanding apa namanya kita baca dan nggak ada bayangan nanti apa yang keluar kan gitu kan seperti itu ya. Jadinya itulah nanti mungkin ini ya untuk hasil apa namanya pengajaran yang paling idealnya mungkin mohon kritik dan sarannya lagi gimana ya supaya apa namanya ya masuklah materinya gitu dan menarik gitu ya. Ini materi sudah saya tambahin untuk a priori dan figurot nih association neural mining 2 pertemuan ini kan sampai minggu depan. Jadi mungkin kalian bisa coba dulu yang umum, habis itu baru nyoba yang a priori dan figurot. Nanti ini juga ada video interaktifnya saya rencanakan ya. Nanti UAS ada kuisnya juga gitu rencananya kuisnya juga ya. Konsepnya sama gitu, konsepnya sama. Apa namanya ini ya, konsepnya sama. Ada video interaktif sama ada kuis nanti soalnya sama gitu ya kalau gitu ya. Kenapa saya pengen nyoba kayak gini gitu ya kalau misalnya kuisnya itu kuis yang bener-bener susah tuh paling beberapa orang aja yang apa namanya jawab dengan baik gitu kan ya. Apa yang nggak semua lah, yang lain pasti ada aja yang malas gitu kan ya, malas dan jawab asal gitu. Mungkin bisa ini 90-10 atau 10 atau 60-40 sekitar gitu perbandingannya kalau biasanya gitu kan ya. Itu kayak misalnya kemarin di mata kuliah Big Data juga ya sebagian kecil adalah yang jawabnya
kayaknya nggak pernah baca slide, nggak pernah nonton video tutorialnya kayak gitu. Saya nyoba gitu ya, saya nyoba. Jadi kuis yang kunci jawabannya ada gitu. Kalau semua nggak dapat 10 berarti semua nggak dapat 100 berarti benar-benar nggak ditonton video ininya gitu kan ya. Kayak gitu. eh Seperti itu sih rencananya ya. Jadi kalau misalnya yang paling tidak gitu kan dicatat di notepad kayak jawabannya yang di sini gitu kan ya. Kalau kalau ini kan ya. Jadinya itulah apa namanya? Asal ada usaha pasti dapat 100 gitu. Maksudnya saya pingin nyoba kayak gitu. Ada nggak sih udah dipermudah kayak gitu yang nggak dapat 100 gitu. Saya pingin tahu gitu. Berarti yang kayak gitu kan berarti emang kebangetan gitu ya. Dan ini nggak ada masalah gangguan koneksi juga gitu supaya nggak ada yang nanti alasan gangguan koneksi. Saya kasih bisa diulang berkali-kali gitu. Nanti nilai terbaik yang dipakai gitu di kuis itu nanti rencananya gitu ya. Jadinya kalau nggak ada gangguan koneksi untuk ini ya nanti nilainya jelek kayak gitu. Jadi saya pinginnya semua 100 gitu coba nanti gitu. Bisa nggak seperti itu gitu ya saya pingin. Kalau misalnya nggak ada yang 100 berarti apa namanya berarti emang malas banget gitu kan ya malas banget seperti itu. Ya. Dan ini juga saya pingin lihat juga nanti sudah semua nggak nonton gitu kan nanti ya nanti nanti setelah setelah saya update ya ini ya setelah saya update semuanya ya. Kayak gitu. Itu barangkali ya jadinya videonya juga saya males lama-lama. Saya sendiri malas itu paling satu video 5 sampai 10 menit ya, 5 sampai 10 menit. Ya saya yakin kalau kalian ada pakai data di YouTube nonton ya, konten YouTube lebih dari 3 jam gitu ya. Kayaknya seminggu gitu kan ya pasti bisa lah gitu ya, bisa lah segitu. Ya, nanti jawab kuisnya langsung gitu ya. Kuisnya juga mungkin saya ini ya, saya benar-benar mau permudah nih gitu, mau permudah tidak ada batas waktu gitu. Tidak ada batas waktu benar-benar ya. Bisa nggak semua dapat 100 gitu? Saya pengen coba. Ya, kalau ada yang sampai UAS gitu ya, UAS ininya nilainya nggak 100, nilai terakhirnya, nilai terbaiknya nggak 100 berarti emang emang nggak ada niat gitu, nggak ada niat ngikutin kuliah ini gitu kan ya logikanya ya seperti itu. Atau bener-bener nggak dengerin apa namanya petunjuk ini gitu kan ya seperti itu ya, gitu ya. Itu barangkali yang saya mau coba gitu kan ya di sini. Ya, gitu. Ya, jadinya kan kelihatannya simple, terlalu mempermudah, tapi saya yakin bagi beberapa orang gitu ya, mudah-mudahan di kelas ini nggak ada gitu, yang emang malas gitu pasti malas melakukan itu, malas melakukan hal yang sesepele itu gitu kan ya, yang tipe-tipe yang mungkin ada tugas kelompok cuma numpang nama kayak gitu kurang lebih saya tebak ketahuannya di sana nanti gitu ya yang seperti itu ya. Yang sudah lewat UAS baru apa namanya nge-WA saya apa namanya belum ngupload tugas UTS yang kayak gitu-gitu itu ketahuan mungkin di sini gitu kalau saya ini ya. Seperti itu ya kalau lebih ya. Jadi mohon masukannya ya gimana ini ya. Karena ini juga mata kuliah pilihan yang masih ini ya masih saya masih lagi bangun konsepnya gitu ya, masih konsepnya jadinya ya saya sangat membutuhkan input dari peserta mata kuliah ini juga gitu ya. Gitu. Dan ini saya ngomong dalam keadaan direkam gitu ya, direkam. Oke. Dan saya upload juga di sini dan ini nanti diawasin sama ini ya pengawas dari LPMP gitu. Dan saya sadar apa yang saya omongin di sini. Ya kurang lebih itu. Oke, itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan atau masukan silakan ya.
Itu link presensinya ya. Dan apa namanya presensi saya sampai akhir semester saya kalau nggak sengaja nggak nutup saya buka terus itu jadinya kalau misalnya ada yang telat ini gitu kan ya masih bisa juga masukin gitu ya gitu ya apa namanya ya oke ada chat masuk kalau saya belum ada kayak ya kayak gitu ya ya jadinya itu juga ya apa namanya kayak di fitur extraction gitu ya misalnya untuk normalisasi data gitu ya. Itu kalau misalnya nanti kalian ngambil TA di lab satu gitu juga ya mungkin bisa kalian gunakan gitu ya untuk apa namanya menormalkan apa namanya dataset yang beda ukuran gitu ya sana misalnya. Dan ini juga ini ya saya sering sekali juga kalau nguji itu orang bikin visualisasi gitu ya visualisasi apa namanya ada yang satu bar chartnya kecil banget itu pakai normalisasi ini gitu ya biar semua variabel yang beda itu kalau mau dibikin bar chart tingginya sebanding lah gitu ya seperti itu jadi banyak gunanya normalisasi dan fitur extraction yang lain-lain ini ya bukan ini fitur extraction bukan hanya untuk citra gitu ya ataupun untuk suara tapi untuk data biasa juga banyak jenis fitur extractionnya gitu ya seperti itu ya. Kalau suara sama citra kan memang kalau nggak diekstrak nggak bisa diolah karena itu data raw ya. Dan gitu. Ini untuk association role mining itu juga apa namanya di priori sama Evi Growth saya sudah kasih contoh yang lebih detail juga karena association role mining termasuk banyak yang bingung ya banyak yang bingung juga kalau dulu saya masukin di materi big data ya kalau dulu big data tuh complicated banget ya ada ada klasifikasi clustering semua di sana gitu ya kacau ya nggak cukup waktunya ya nggak cukup waktunya kalau mau dijelasin ke sana gitu ya jadi kalau big data ya kalau ikutin apa namanya kurikulum yang luar negeri ya arahnya emang ke bagian ini ya apa namanya cloud computing dan environment yang memungkinkan pemrosesan big data gitu ya kalau misalnya klasifikasi regresi gitu di machine learning gitu kan ya mungkin kalau untuk apa namanya clustering association rule mining mungkin ya data mining makanya data mining sama machine learning itu kan emang ini ya complicated juga gitu ya karena di data mining juga kalau lihat kurikulum lain juga ada ininya gitu ya ada klasifikasinya gitu tapi kalau semuanya kalau dipisah difokuskan di clustering sama ini banyak lah yang bisa kita banyak kita bahas ya kayak association rule mining juga bisa diterapkan untuk teks itu ya ada saya kasih contohnya di FP Growth ya sana ya sana. Itu ya untuk itu juga banyak digunakan di apa namanya autocomplete gitu ya misalnya di Google did you mean gitu kan ya maksud anda ini gitu kayak gitu juga ya kayak gitu ya nanti Skyline Query saya masih bikinnya nanti ini lagi 2 minggu lah ya gitu. Tapi harus komplit juga gitu karena apa namanya itu ya ya jadinya ya itu ya apa namanya online ini ribet ya sebenarnya ya. Sebenarnya kalau apa namanya ngajar tatap muka gitu apa ya lebih santai sebenarnya apa namanya beban nyiapin materi kayak ini juga lebih sedikit gitu ya sebenarnya ke kampus ngajar sekian jam pulang itu juga sama aja sebenarnya gitu ya dengan apa namanya menyiapkan materi online gitu ya kurang lebih ya itu ya kurang lebih ya oke ya itu jadinya nanti ini ya, hari ini udah saya selesai kemarin masih mendadak disuruh publish paper lagi gitu ya banyak bisa jadi reviewer macam-macam ya jadi apa ya ya itulah ini ya, apa namanya apa namanya kalau dibilang ya beban ini ya kalau pingin dosen tuh apa ya fokus di pengajaran gitu kan ya sebenarnya susah juga makanya kalau dulu saya kuliah S3 tuh yang ngajar ngajar di kelas itu kadang ini ya apa namanya mahasiswa S2 S3 kayak gitu kan ya karena lebih dekat juga sama adik kelasnya kayak gitu kan misalnya ya ya masih umurnya deket gitu modelnya lebih bisa nyampein gitu ya misalnya
Itu ya lebih ya. Nanti dicoba-coba ya skripnya ya nanti buat video interaktifnya. Oke, ya ini untuk yang baru masuk. Oke, ya kalau tidak ada ya saya cukupkan sekian ya. Di copy paste dulu link ini ya, link yang baru hadir di klik dulu link presensinya ya. Oke. Ya, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya. Terima kasih nanti saya umumi lewat WA ya untuk video interaktif sama apa namanya ininya ya, sama kuisnya ya. Pokoknya gampang-gampang semua ada di slide sama di codingannya.